Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan taufiknya mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini pada pertemuan kali ini. Sebagaimana pemirsa lihat dalam layar bahwa untuk pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas mengenai makhraj bagian yang kelima. Ya, bagian yang kelima, dan ini merupakan bagian terakhir dari makhariju al-huruf, di mana telah dijelaskan bersama bahwasanya makhariju al-huruf sebagaimana dikatakan oleh Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Matan As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa wa inda Khalil wa Ibnul Jazari qaddaraha bi 17, bahwasanya Syekh Uthman mengatakan pendapat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Al-Imam Ibnul Jazari qaddaraha, keduanya berpendapat dengan mengatakan bahwa jumlah makhariju al-huruf adalah bi-17, berjumlah 17 makharij atau 17 tempat. Dan dari 17 tempat ini nanti dibagilah menjadi 5 bagian. Yang pertama ada huruf yang keluar dari al-jauf, yang kedua ada huruf yang keluar dari al-halqu, kemudian yang ketiga ada huruf yang keluar dari al-lisan yaitu lidah, yang keempat adalah asy-syafatain atau asy-syafatan. Dan yang kelima yang terakhir adalah akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala. Insyaallah kita akan membahas mengenai makhraj bagian yang terakhir, ya, dari 5 bagian makharijul huruf, yaitu adalah al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam Manzum al-Jazariyah, ya, beliau mengatakan wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ghunnah, ya, sifat ghunnah. Jadi kita ketahui bersama ada hukum ghunnah, ya, di mana ghunnah ini apapun itu hurufnya yang dia bersifat ghunnah, ya, dan di sini dikatakan adalah huruf nun dan mim. Huruf nun dan mim adalah huruf ghunnah. Huruf yang wa ghunnatum makhrajul khayshum, di mana huruf yang memiliki sifat gunnah atau memiliki hukum gunnah, dengungan, maka cara pengucapannya adalah makhrajuhal khayshum. Cara pengucapannya, kaifiyah, caranya adalah dengan kita mengeluarkannya lewat rongga hidung atau melewati hidung. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kelima tadi adalah makhraj al-khayshum. Al-khayshum itu adalah tempat di mana huruf yang bersifat gunnah atau huruf yang berhukum gunnah keluar dari rongga hidung. Kemudian mengenai huruf-hurufnya, untuk mengenai makhraj yang kelima ini tidak ada huruf yang khusus keluar darinya, karena huruf yang makhraj yang kelima ini yaitu al-khayshum ini merupakan pelengkap saja dari makhraj yang ada. Maksudnya adalah bahwa al-khayshum, ya, makhraj yang kelima ini merupakan makhraj yang mukammil,
pelengkap saja, pelengkap dari makhraj nun dan mim. Karena huruf dan mim, nun dan mim ini merupakan huruf yang bersifat gunnah. Ya, apa itu gunnah? Gunnah itu adalah dengungan. Biasanya dia atau bukan biasa, ini ya, makhraj yang keluar dari khayshum atau dari hidung itu ketika kita membaca huruf tersebut, ya, hidung ini akan berhenti, tersumbat. Karena memang keluarnya dari situ, sehingga kalau kita tekan, dia akan berhenti. Contohnya seperti surat An-Naba ayat yang pertama, Allah berfirman, amma yatasaalun. Ketika kita membaca mim bertasydid di situ, di mim bertasydid ya, di situ kan bersifat gunnah, ada dengungan yang keluar dari mim. Maka ketika kita pencet hidung ini, ya, akan berhenti suara. Ya, karena apa? Keluarnya dari sini. Langsung tersumbat. Karena memang pengucapan huruf yang memiliki sifat gunnah ini dia keluar dari rongga hidung atau disebut dengan makhraj al-khayshum. Jadi tidak ada huruf di situ secara secara khusus, itu hanya membahas mengenai sifat mukammil atau makhraj mukammil, yaitu pelengkap saja. Jadi untuk nun dan mim ya kembali ke makhraj yang asalnya. Nun berada di ujung lidah, ya. Mim berada di asyafatain atau dua bibir. Sehingga ketika kita mengucapkan nun dan mim, maka ucapkanlah sesuai dengan makhraj disertai dengan sifat yang tadi, yaitu makhraj yang kelima yang sifat pelengkapnya itu apa? Keluar juga lewat rongga hidung. Sehingga kita harus berhati-hati dalam membaca huruf yang bersifat gunnah. Ya, karena huruf gunnah itu wajib bagi kita agar membacanya melewati rongga hidung. Sehingga selain dari huruf yang dia itu tidak ada hukum gunnahnya atau tidak memiliki sifat gunnah padanya, maka jangan sekali-kali kita membaca dengan gunnah atau keluar lewat hidung. Biasanya terjadi di antara saudara kita ketika membaca Al-Quran, dia akan salah dalam pengucapan huruf mad dengan memasukkan bacaannya itu melewati hidung. Huruf mad. Ya, contohnya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya, atau lihat di situ kan adalah huruf mad ya. Huruf mad. Sedangkan huruf mad ini dia makhrajnya itu melewati rongga mulut, ya, aliran pernafasan, bukan lewat hidung. Sehingga merupakan kesalahan bila mana kita membaca huruf mad atau hukum mad keluar lewat hidung. Seperti contohnya ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, ji. Ketika kita baca ji, kita pencet hidung kita. Bila mana ketika mencetnya itu tidak tersumbat atau tidak berhenti, maka itu sudah betul. Karena dia makhrajnya, cara pengucapan huruf mad adalah dengan melewati rongga mulut. Adapun bila mana di antara pemirsa mencoba membaca huruf-huruf yang mad di dalamnya, kemudian memencet hidung dan didapati dalam proses madnya itu ternyata ketika mencet hidung itu langsung berhenti, berarti masih salah. Karena mengapa? Karena huruf mad keluar dari sini. Ya, ar-raji. Nah, ji. Adapun kalau misalkan melewati hidung, ji. Nah, kalau tidak tersumbat dia akan akan bergetar hidungnya. Dan itu masih salah dalam pengucapan huruf mad. Maka hati-hati dalam mengucapkan huruf mad, karena kita ketahui bersama bahwasanya Imam Jazari mengatakan lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi, bahwa huruf yang keluar dari rongga mulut adalah huruf mad, sehingga merupakan kesalahan bila mana kita membaca huruf mad keluar lewat rongga hidung. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gunnah ini ya merupakan di antara sifat juga, ya. Tadi disebutkan kenapa gunnah itu masuk di khayshum, dan kenapa khayshum ini tidak ada huruf khusus di dalamnya, tidak ada, karena memang khayshum ini hanya membahas mengenai sifatnya saja, sifat dari pelengkap huruf nun dan mim pada gunnah. Ya, adapun nun dan mim ya kembali makhrajnya ke huruf asalnya, ke tempat asalnya, yaitu apa? Nun berada di ujung lidah dan mim berada di kedua bibir. Adapun gunnah, apa itu gunnah? Disebutkan gunnah itu sautun arinun yakhruju minal khayshum. Suara yang lembut
yang keluar dari rongga rongga hidung. Nah, itu al-khayshum. Sehingga ketika kita membaca huruf yang dia bersifat gunnah. Apa itu huruf yang bersifat gunnah? Ya, nun dan mim. Dalam kondisi apa? Disebutkan oleh para ulama, dalam kondisi sukun itu sangat jelas. Ya, sangat jelas ya, huruf yang keluar dari khayshumnya akan sangat jelas dengungan gunnah pada pengucapan nun dan mim ketika dia dalam keadaan sakin atau sukun. Makanya ketika kita membaca huruf yang dia itu nun dan mim sukun kemudian berjumpa dengan huruf yang lain, maka jelaskan sifat gunnahnya. Sama seperti contohnya nun. Nun ini kan ketika nun mati ya, maka dikatakan bahwa nun mati ini ketika berjumpa huruf hijaiyah maka akan terbagi menjadi beberapa hukum. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Sulaiman ya Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Beliau rahimahullah mengatakan kalau bila mana nun mati ya berjumpa dengan huruf hijaiyah maka akan didapati darinya 4 hukum. Ya, ada hukum idhar, ada hukum idgham ya, dan nanti juga di antara idgham ini ada hukum disebut dengan idhar mutlak. Kemudian nanti di ketiga itu hukum iqlab dan yang keempat adalah ikhfa. Sehingga ketika kita membaca nun mati di hukum-hukum tersebut, 4 hukum ini, kita harus menjelaskan sifat gunnah yang keluar dari hidung tadi. Ya, seperti contohnya yang sering terjadi adalah ketika kita membaca huruf yang berhukum idhar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nun di situ mati. Berjumpa huruf ain, ini hukumnya idhar. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah makhrajnya. Nun dia keluar dari ujung lidah disertai dengan gunnah tadi karena sifat mukammil, makhraj mukammil yaitu makhraj pelengkap nun, sehingga harus dikeluarkan lewat hidung walaupun itu tidak sempurna. Artinya dia tidak bertasydid namun dia sukun. Nah, tapi tetap nun di sini masih memiliki gunnah walaupun tidak sempurna. Sehingga dijelaskan gunnahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Begitupun bila mana ada huruf mim yang dia dalam kondisi sukun. Ya, dalam kondisi sukun, maka harus dijelaskan juga dalam pengucapan gunnah mimnya. Jangan sampai kita menghilangkan sifat atau makhraj mukammilnya, pelengkapnya ini. Ya, seperti contohnya adalah yang sering terjadi sebagaimana dijelaskan dalam matan Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, beliau pernah mengatakan wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Hati-hati bila mana ada huruf mim mati. Mim mati ini kan berarti di situ ada unsur gunnah di dalamnya. Bila mana huruf mim mati ini berjumpa dengan fa dan waw, maka hati-hati dalam pengucapan karena banyak di antara para pembaca Quran meleburkan atau menghilangkan pengucapan mim atau gunnah pada mim. Seperti contohnya adalah ghairil maghdubi alaihim wa. Perhatikan di situ alaihim wa. Mim mati berjumpa setelahnya huruf waw. Walaupun di situ bukan gunnah yang sempurna, ya, namun tetap di situ memiliki sifat gunnah pada mim yang harus kita jelaskan, jangan dihilangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan gunnah pada mim? Maka cukup kita merapatkan. Kemudian sedikit keluarkan lewat sini hidung alaihim. Nah, biasanya nanti akan hidung ini akan bergetar karena memang keluar di situ juga alaihim wala. Ya, jadi dijelaskan mim gunnah di situ. Karena sebagaimana nasihat tadi Syekh Sulaiman beliau mengatakan terkadang ada yang terjatuh kesalahan dalam baca mim mati berjumpa huruf waw atau fa sehingga mimnya tidak jelas. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, mimnya enggak jelas. Begitupun kalau mim mati berjumpa huruf fa, hum fiha khalidun. Jangan sampai kita meleburkan atau menghilangkan mim menjadi hu fiha khalidun. Hu tidak.
sempurnakan makhrajnya, yaitu apa, di kedua bibir. Hum disertai dengan makhraj yang mukamil, yang menyempurnakan mim tadi, yaitu gunnah di hidung. Hum fiha khalidun. Nah, seperti itu yang harus difahami oleh kita semuanya. Kemudian tadi kembali lagi mengenai nun. Nun tadi hati-hati dalam membaca hukum yang yang di situ ada hukum nunnya, seperti contohnya ikhfa misalkan, ya, kemudian iqlab, kemudian idgham. Jangan sekali-kali kita itu membaca hukum tersebut terlalu cepat kadarnya. Seperti contohnya kita membaca ikhfa, ya, min syarri ma khalaqa, ya, contohnya, maka jangan sekali-kali kita itu membacanya dengan cepat. Min syarri ma khalaqa, min syarri ma khalaqa. Tidak, dialirkan terlebih dahulu min syarri ma khalaqa. Maka dijelaskan terlebih dahulu nun di situ. Inilah yang harus kita fahami bersama, dan walhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan bab makhariju al-huruf, dan insyaallah taala, ya, setelah ini pada pertemuan berikutnya kita nantaqil ila babi as-sifat al-huruf. Kita akan pindah ke pembahasan bab mengenai sifatu al-huruf, karena bab makharij dan sifat ini dua bab yang tidak bisa terpisahkan, ya, seperti Al-Quran dan Sunnah, ya, pelengkap keduanya. Begitupun makhraj dan sifat saling melengkapi, tidak bisa dipisah. Karena bila mana kita hanya fokus pada makhraj dan tidak pada sifat, maka bisa jadi bacanya belum maksimal, bisa jadi bacaannya belum sempurna, karena sifat ini penyempurna dari makhariju al-huruf. Kemudian pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan meroja sebentar bahwasanya makhariju al-huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang kita ambil pendapat di dalamnya adalah 17 tempat. Ya, 17 tempat, karena ada beberapa ulama yang mereka berbeda pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsman, beliau mengatakan bahwa ulama-ulama di antara mereka itu terdapat ikhtalafal qurra'u fil makhariji. Syekh Utsman mengatakan dalam kitabnya As-Salsabil Syafi, beliau mengatakan ikhtalafal qurra'u fil makhariji, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makhariju al-huruf. Dan beliau mengatakan ala madzhabin thalathatin taji, dan beliau menyebutkan bahwa ada 3 pendapat, ya, yang masyhur di kalangan kita, dan beliau mengatakan di antaranya adalah pendapatnya Imam Khalil dan Imam Ibnul Jazari. Keduanya berpendapat 17 tempat. Nah, 17 tempat ini agar kita mudah memahaminya, maka dibagilah menjadi 5 bagian. Ya, 5 bagian, yang nanti 5 bagian ini pun ketika diruntutkan, ketika dijelaskan dari 5 tempat ini, ujung-ujungnya juga akan keluar 17 tempat. Jadi 5 tempat ini, bagian inti ini hanya untuk mempermudah kita saja dalam menjelaskan, dalam membagi di mana huruf tersebut keluar. Makanya ada 5 bagian dari 17 tempat, yaitu al-jauf, huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut atau alirannya pernafasan, tajwiful fami wa tajwiful halqi, yaitu melewati rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Kemudian kedua al-halqu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga adalah al-lisan, huruf yang keluar dari lidah. Dan yang keempat adalah asy-syafatan atau asy-syafataini, yaitu huruf yang keluar dari 2 bibir. Dan yang kelima adalah khaysyum, huruf yang keluar dari rongga hidung. Nah, dari al-jauf keluar 1 tempat. Dari al-halqu keluar 3 tempat. Menjadi 4, ya. 4 tempat, sudah 4 tempat. Dari al-lisan 10 tempat, 14. Dari asy-syafatan keluar 2 tempat, yaitu 16. Dan dari al-khaysyum keluar 1 tempat, ya, jadi 17. Nah, jadi 17 tempat inilah, ya, agar mudah dibagi oleh kita, maka dibagilah menjadi 5 bagian. Ini harus kita fahami bersama. Mungkin ini yang pemirsa harus fahami dalam pembahasan makharijul huruf. Ingat, walaupun kita sudah selesai dalam pembahasan ini, insyaallah taala kita akan terus, ya, mengulang dan membahas sedikit mengenai makharijul huruf, karena tadi, ya, kalau kita ingin bacaan kita baik, maka kita setidaknya juga memahami bagaimana letak itu
benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika kita mengucapkan huruf ain, di mana huruf ain itu diucap, dijelaskan adalah tengah tenggorokan. Maka kita fokus dalam pengucapan. Intinya adalah kita sudah mempelajari makharijul huruf, maka berikutnya adalah hendaklah kita untuk memperbanyak riyadhatul alsun, memperbanyak praktek mumarasah. Ya, banyak-banyak praktek pengulangan, karena Imam Jazari pernah mengatakan nggak ada orang yang bisa membedakan antara yang bisa dan enggak kecuali dengan dia memperbanyak pengulangan riyadhatul lisan, yaitu memperbanyak pengulangan. Mungkin ini yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa di sana. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Pendengar Radio Kita FM, Anda masih membersamai kami di kajian live malam hari, kesempatan Kamis malam Jumat di 9 Februari 2023 bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasha hafizahullah ta'ala. Kini kita masuk pada sesi yang kedua, ya, seperti yang tadi kami informasikan sebelumnya bahwa kami akan mengajak Anda ya untuk berinteraktif. Bagi Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami, ya, silakan Anda bisa turut membaca Quran surat Al-Lahab, ya, untuk diperdengarkan melalui voice note atau pesan suara WhatsApp dikirimkan ke 0852 10 943 943. Anda bisa membaca Quran surat Al-Lahab, ya. Kami nantikan partisipasi Anda, dan sambil menunggu partisipasi Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Quran Anda, ya, silakan Anda bisa turut membuka mushaf Al-Quran Anda di Quran surat Al-Ma'un, karena insya Allah kita akan diajak untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Ma'un, ya, melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kepada Ustadz Fauzi, tafadhol Ustadz untuk melanjutkan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali pada sesi kali ini. Insyaallah taala kama araftum, sebagaimana yang pemirsa ketahui bahwa pada sesi yang kedua kita insyaallah taala akan tahsin, ya, akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan maupun hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita sudah sampai dan insyaallah akan melanjutkan bacaan kita di dalam suratul Ma'un, dalam surah Al-Ma'un, karena pada pertemuan yang lalu kita baru membahas dan menjelaskan pada ayat 1 hingga 3. Insyaallah ta'ala kita pada pertemuan kali ini akan menjelaskan pada ayat yang keempat hingga ketujuh, insyaallah ta'ala. Perlu diperhatikan di situ, ya, pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ma'un, fawailul lil musallin. Perhatikan di situ pada huruf fa, ya, pada huruf fa, di mana huruf fa ini merupakan huruf yang keluar di dua bibir, ya, di mana dalam pengucapan huruf fa adalah dengan menempelkan punggung bibir bawah atau bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas. Fa, ya, fawailul. Ketika kita mengucapkan huruf fa, maka dengan begitu sifatnya akan sangat jelas, yaitu apa? Hamas. Ya, jarayanu an-nafas. Mengalirnya nafas atau udara atau desisan ketika mengucapkan huruf fa. Maka dijelaskan fawailu, ya, fa, fawailu. Lalu kemudian hati-hati dalam pengucapan huruf wai. Fawai. Di situ ada hukum madlin dan sifatulin, sama, ya. Di mana kita ketahui bersama alin, sifat lin bermakna as-suhulah. Membaca dengan santai, dengan pelan, enjoy, ya, tidak dihentak. Jangan kita membacanya fawailul lil, tidak. Akan tapi dengan menaikkan tengah lidah pelan-pelan. Fawailu, fawailu, fawailul. Nah, dijelaskan ya-nya dalam makhrajnya, yaitu di tengah-tengah lidah. Sehingga jangan sekali-kali kita
menghentak ya di situ. Apalagi dia tidak ada tasydid, namun dia sifat lin atau madlin, maka dialirkan dengan difokuskan pada makhrajnya. Fawailulli. Perhatikan di situ di huruf lam lulil, lulli. Ada 2 lam. Nah, kalau pemirsa perhatikan di antara ilmu dhabt dan rasam, di antara ilmu tulis Quran dalam mushaf Madinah ya. Kalau pemirsa perhatikan pada hukum idgham itu kan ada 2 ya. Ada idgham bi gunnah, yaitu memasukkan huruf kedua disertai dengan gunnah, dan juga idgham bila gunnah, dimasukkan huruf yang kedua tanpa gunnah. Dari 2 idgham ini, coba pemirsa lihat di dalam mushaf Madinah. Kok ada yang huruf keduanya itu bertasydid dan ada yang tidak bertasydid? Ya. Nah, kalau contoh ini, contoh fawailulli, lam di sini, lam yang kedua, di situ ada tasydidnya. Nah, ini pembahasan mengenai ilmu dhabt dan rasam. Mengapa demikian? Ya, kalau kita perhatikan nanti pemirsa, kalau memegang mushaf di surat Al-Quraisy di ayat yang keempat itu lihat alladzi at'amahum min ju'iwa. Ju'iwa. Ainnya harokatnya kasraten. Apakah di huruf wawunya ada tasydid? Di mushaf Madinah tidak ada tasydidnya. Akan tapi di surah Al-Maun ayat 4 fawailulli. Di huruf lam idghamnya ada tasydid. Mengapa kok bisa berbeda padahal ini sama-sama idgham? Maka di antara ya ilmu dhabt dan rasam, ilmu tulis menulis dan ilmu harakat dalam Al-Qur'an adalah bila mana huruf idgham ya pada huruf yang kedua itu ada tasydidnya, maka tandanya itu merupakan idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah memasukkan huruf yang kedua dengan sempurna sehingga huruf yang pertama tidak jelas. Ya, fawailul langsung lul ya kan? Tidak fawailun lil, tidak. Langsung dimasukkan fawailul lil. Berbeda halnya kalau hukum idgham, huruf keduanya nggak ada tasydid. Itu suara nunnya masih ada karena itu merupakan idgham naqis. Idgham yang dimana pada huruf yang pertama masih terdengar jelas sifatnya, yaitu sifat gunanya. Seperti contohnya di surah Al-Quraisy ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa ju'in. Nah, itu masih ada suara nunnya. Nah, ini merupakan ilmu dhabt dan rasam. Jadi, kenapa ada tasydidnya? Karena di hukum tersebut merupakan hukum idgham kamil, idgham yang sempurna. Maka kita harus membaca dengan memasukkan huruf yang kedua tanpa gunnah. Jadi jangan ditahan terlalu lama. Fawailul lil, tidak. Ya, jangan terlalu lama. Dimasukkan saja sebentar lalu kemudian dibaca. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Jangan sampai ada gunnah. Fawailun lil, tidak. Karena lam ini merupakan hukum idgham bila gunnah. Jadi hati-hati di situ. Kemudian lil musallin, lil musallin. Perhatikan di lam yang kedua, di situ ada lam yang bertanda sukun atau sakin atau mati. Maka jelaskan lam ini dengan sifatnya tawassut, mengalir sebentar. Lil musallin, lil musallin. Ujung lidah dinaikkan ke langit-langit gusi-gusi ya, atau gigi seri bagian dalam atas. Nah, jadi dijelaskan alirannya. Fawailul lil musallin. Kemudian ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan di situ pada hum'a. Mim mati bertemu ain adalah idhar syafawi. Tadi kita membahas mengenai makhraj al-khayshum. Maka jelaskan guna mimnya. Alladzina hum'a, hum'a, hum. Nah, jelaskan sifatnya, gunnahnya, dan juga makhrajnya di dua bibir. Kemudian berikutnya alsa. Nah, ini dia untuk ikhfa. Saya katakan ketika kita mempelajari tajwid secara lebih dalam lagi, detail, itu pengucapan huruf ikhfa semuanya nggak sama.
Sama seperti kalimat atau ayat alsa. Alsa itu dibaca tebal. Sebagaimana dijelaskan ya oleh Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah taala dalam kitabnya Asal Sabila Syafi, beliau rahimahullah mengatakan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Beliau mengatakan kalau ada huruf yang bersifat yang dia gunnah, misalkan nun mati, berjumpa huruf yang bersifat isti'la, maka bacalah nunnya itu dengan isti'la, dengan tebal. Contohnya seperti ini, nun mati ketemu huruf so. Huruf so ini merupakan huruf yang dia bersifat isti'la atau tebal. Maka nunnya mengikuti ketebalan huruf setelahnya, yaitu so. Al-so. Al-so. Bukan dibaca tipis. Al-so. Bukan. Kalau al-so itu berarti masih tipis dan itu masih salah. Maka ikhfa ini dilihat dari huruf setelahnya juga. Apakah huruf tersebut tipis atau tebal? Kalau hurufnya tebal, maka tebalkan ikhfanya. Kalau huruf ikhfanya tipis, maka tipiskan huruf ikhfanya atau nunnya. Ini harus diperhatikan oleh kita semua. Maka ditebalkan al-sa. Al-sa. Alladzina hum salatihim. Dijelaskan dengan cara apa? Irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la. Menaikkan pangkal lidah ke langit-langit atas. Jadi diperhatikan di ikhfa tersebut. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Perhatikan di alladzina, huruf dzal. Jangan sekali-kali kita membacanya seakan-akan seperti huruf dal. Alladina. Ya, hati-hati. Dia huruf dzal ini ujung lidah berjumpa atau bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dza. Alladzina. Alladzina. Dijelaskan. Hum yura'un. Perhatikan di situ. Di situ ada mad wajib. Ya, maka dibaca ya 2, 4, 5 harakat, bisa 2, 3, 4, 5 ya. Dibaca panjang, melebihi 2 harakat karena mad wajib atau lazim bagi kita untuk membaca lebih dari 2 harakat. Kemudian berikutnya fokus di di situ. Mengapa? Karena jangan sampai kita membaca yura'un, karena itu kan adalah mad arid li sukun. Ya, namanya mad itu kan keluar dari rongga mulut ya. Maka jangan sekali-kali kita mengeluarkannya lewat hidung. Jangan kita baca alladzina hum yura'un. Nah, itu kan hidung ya. Kalau pemirsa tidak ingin menjelaskan bagaimana kita mengetahui hurufnya itu keluar hidung, yaitu nanti hidung ini akan bergetar dan itu masih salah. Sehingga yang betul adalah dengan tanpa mengeluarkan lewat hidung, yaitu lewat rongga mulut. Alladzina hum yura'un. Nah, tidak ada di sini getaran hidung. Dan itulah yang betul sesuai dengan makhrajnya. Ya, lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Huruf al-jawf dia keluar dari huruf-huruf mat adalah huruf yang keluar dari al-jawf, itu rongga mulut. Kemudian ayat yang ke-7 yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Perhatikan di situ di huruf waw. Dijelaskan makhrajnya, dan huruf waw ini mau kondisinya fathah, kasrah atau apalagi dhamma, maka tetap dibaca monyong. Ya, dibaca dengan monyongkan kedua bibir ya, wayam, sehingga jangan sampai kita bacanya wayam, bukan yang betul wa ya, jangan wa dan wa itu berbeda ya, sehingga dijelaskan makhrajnya, karena kita ketahui kalau kita itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan benar ya, dan ini kewajiban yang hakik ya, yang memang kita harus perhatikan dalam bacaan kita. Nah, jadi diperhatikan di wayam na'una. Perhatikan di yam
mimnya yamna'unal ma'un. Perhatikan di al-ma'un. Ini terkadang ada orang yang bacanya seakan-akan mat wajib ya. Seakan-akan ma'un. Jangan dibaca panjang. Itu bukan hamzah. Itu ain. Sehingga mimnya dibaca 2 harakat saja. Wa yamna'unal ma'un. Seperti itu. Dan hati-hati di ainnya jangan merubah menjadi hamzah. Jangan wa yamna'unal ma'un. Bukan. Beda ya. Ma'un dengan ma'un itu berbeda. Jadi hati-hati dalam membaca huruf ain. Karena kalau kita dalam membacanya itu salah, itu akan merubah huruf. Dan huruf ketika berubah, maka maknanya pun akan berubah. Ketika maknanya berubah ya tafsirannya akan berbeda. Maka hati-hati ya. Agar tidak membacanya dengan sembarangan. Maka oleh sebab itu agar kita terhindar dari kesalahan ini, maka banyaklah kita belajar, ya banyaklah kita untuk mempraktek, ya agar kita baca tepat sesuai dengan makhrajnya. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Tadi pembahasan di Quran surat Al-Ma'un ya. Kita akan perdengarkan berikut ini bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943. Kita akan perdengarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya. Masya Allah, barakallahu fi. Bagus, Masya Allah. Namun ada beberapa koreksi yang harus diperhatikan. Pertama adalah apa ya? Ketika mengucapkan ta'awudz asyaiton, maksimalkan ya dan perhatikan pada kelembutan di sifat al-lin atau madlin ya. Asyaiton ya, di situ dientengkan, dirileks ya bacanya asyaiton, asyaiton ya, dijelaskan di situ linnya. Kemudian berikutnya adalah tadi tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika baca lahabin wa itu sudah sesuai dengan makhrajnya. Namun belum sempurna dari segi sifatnya ya atau hukumnya. Apa itu? Di situ diperhatikan lahabin wa. Itu kan banyak harakatnya kasratain ya. Berjumpa setelahnya huruf waw. Dan di huruf waw kalau pemirsa perhatikan di Mushaf Madinah itu di huruf wawnya nggak ada tasdid. Mengapa demikian? Kalau nggak ada berarti itu idgham nakis. Artinya dengungan biunya itu masih jelas. Dan dalam membaca idgham di sini ini kan idgham bi gunnah ya. Artinya memasukkan huruf yang kedua disertai dengan gunnah, maka jelaskan gunnahnya. Ya, kalau bahasa kitanya 50-50 ya, 50 bawah, 50 atas di hidung dan di sini ya. Lahabiu, lahabiu, biu, masih ada dengungan. Jadi jangan menghilangkan dengung. Jangan kita bacanya lahabiu. Nah, kalau itu kan nggak ada dengungan.
Sedangkan idgham bi gunnah kan memasukkan disertai dengan gunnah. Nah, jadi diperhatikan di situ ya agar disertai dengan gunnah. Lahabiu biu ya nggak usah sempurna namun setengah-setengah tadi ya 50-50 lah kalau bahasa kitanya ya. Sehingga dijelaskan di situ pada gunnahnya. Kemudian berikutnya sayasla naradza. Perhatikan di huruf ra yang mufakham. Huruf ra itu merupakan keluar dari ujung lidah, namun fokus pada sifat. Karena sifat ra ini kan dia memiliki sifat yang dia aridah. Jadi sifat huruf itu ada dua. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, di mana ra ini punya sifat aridah, sifat yang kondisional. Ra ini asalnya tipis, tapi di keadaan dia berharokat fathah maka dia menjadi tebal, maka ditebalkan sayasla nara ra. Jangan dibaca sayasla nara ra bukan ra tapi ra ditebalkan lagi huruf ra-nya. Barakallahu fihi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk yang sudah memperdengarkan bacaan Qur'annya. Ustaz, tadi menarik di pembahasan Quran surat Al-Ma'un Ustaz ya, di ayat-ayat yang terakhir tentang apa tadi Ustaz, yang wa itu kayak nggak sempurna gitu nyebutinya. Kayak misalnya ma'un gitu, jadi kayak ma gitu Ustaz. Termasuk juga ketika kita misalnya membaca di Quran surat Al-Fatihah Ustaz, Ya. magdu, jadi tidak sempurna. Nah, itu sering tidak disadari Ustaz. Pengucapan seperti itu tuh sering kita tidak sadar gitu dalam mengucapkannya. Nah, bagaimana Ustaz cara yang paling efektif untuk kita bisa menempatkan bibir kita untuk bisa membaca ma atau wa ataupun apa yang tadi yang disebutkan itu di Quran surat Al-Maun agar bisa secara sempurna mangapnya seperti itu Ustaz. Kadang kita suka nggak sadar Ustaz, magdu gitu Ustaz. Ya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ini soal yang Masya Allah ya. Semoga kita pendengar juga bisa mengambil faidahnya. Di mana memang seringkali kita mendengar mungkin saudara kita yang dalam membacanya itu terkadang kurang jelas ya. Dan kalau kita perhatikan tadi contoh tadi ya, di mana ketidakjelasannya ini yang pertama terjadi kalau dikala dia membaca hurufnya. Dan yang kedua dikala dia berharakat. Nah, saya katakan tadi, ketika kita membaca huruf, maka jelaskan dari segi makhrajnya. Ya, dari segi makhrajnya. Jelaskan itu. Makanya Syekh Ibrahim Akhdar, hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin bacaan kita itu bagus ya dan baik, maka kita harus perhatikan tahqiq ya, yaitu apa? Memperhatikan kejelasan huruf. Ya, kejelasan huruf. Kemudian berikutnya adalah itmamul harakat. Kita perhatikan dari yang pertama kan tadi kejelasan huruf ya, maksudnya dari segi makhraj. Ya, dari segi makhraj seperti tadi al-mal ya. Kenapa itu bisa jadi ma? Itu karena dia memperhatikan ghainnya, tidak memperhatikan huruf mimnya sehingga dia ikut ya terseret ketebalan ghain padahal harus dibaca tipis mimnya. Al-ma dijelaskan maudu seperti itu. Kemudian tadi juga yang di surah Al-Ma'un ya wayam wa. Kenapa itu wa jadinya wa gitu ya? Itu tadi yaitu apa? Kurang sempurnanya harokat yang dia ucapkan. Jadi kalau kita baca huruf itu jangan hanya fokus hurufnya tapi harokat juga. Harokat fathah itu kan dijelaskan apa? Membuka kedua bibir. Maka ketika kita sudah mengucapkan hurufnya secara makhraj waw kan monyong ya. Kadang-kadang dia keluar dari dua bibir. Namun ketika monyong dan bibir itu kembali netral, itu kan kebuka. Wa, bukan wa. Kalau wa itu berarti dia nggak terbuka bibirnya. Masih mingkam ya. Maka dibuka lagi sedikit. Kan disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullah bahwa huruf harakat fathah itu yatim wal maftuhu bil fathi fami. Dengan kita membuka kedua bibir, wayam, wa. Makanya ketika monyong, wa. Nah kan dia kebuka ketika dinetralkan, wayam nauna. Jadi seperti itu.
Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas koreksinya ya, ataupun masukan dan juga pencerahannya. Kita akan perdengarkan satu lagi, boleh Ustaz ya? Iya. Dari pendengar kita yang baru saja mengirimkan voice note-nya berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, alhamdulillah barakallahu fih. Masya Allah bacanya bagus, namun ada beberapa koreksi yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah fokus pada ketebalan huruf, ya, ketebalan huruf. Contohnya tadi ma'auna, auna. Itu makhraj sudah sempurna, namun hanya kurang di sifatnya. Karena ghain ini kan bersifat isti'la ya. Dan isti'la itu bermakna irtifa'ul lisan ila hanakil ala, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas, ke atas. Auna, auna, auna. Sehingga jangan kita bacanya ma'arna, arna. Tidak, makhraj sudah betul, tapi sifatnya kurang. Jadi diperhatikan di situ. Kemudian berikutnya, hati-hati ketika huruf tipis berjumpa huruf tebal. Nah ini kena syubhatnya nih nanti nih, yang tipis kena syubhat tebal. Ya, jangan dibaca soyos, jangan. Namun raqiq harfis sin ya. Tapi tipiskan huruf sinnya. Sayos, sayos la naran dzata lahab. Jadi jangan so, yang betul sa. Sayas ya, sa. Disempurnakan lagi harokatnya. Sa. Ya, jangan dibaca seakan-akan seperti so. Dan kemudian berikutnya adalah al-hatab. Ya. Al-hatab, perhatikan di situ huruf ta. Huruf ta itu adalah huruf yang bersifat isti'la. Tapi dia juga bersifat itbaq. Jadi isti'la itu artinya kan tebal. Itbaq itu jauh lebih tebal dari isti'la. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan litobaqa aqwa nahu qala wal asah. Bahwasanya huruf yang dia itu bersifat itbaq itu jauh lebih tebal dari ya, huruf itbaq itu ketebalannya itu sangat kuat dibandingkan huruf yang hanya bersifat isti'la. Maka dibaca al-hata tabe. Jangan al-hatab, bukan tab, tapi ta, al-hatab. Jadi seperti itu. Barakallahu fih. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas koreksinya. Demikian ya tadi untuk pendengar kita. Terima kasih atas interaktifnya ya. Dan nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita harus kita akhiri ya. Insya Allah kita masih akan melanjutkan ya pembahasan tentang bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Quran kita di hari Kamis pekan yang akan datang. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Allah barik fik. Masya Allah, semoga Ustaz selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Amin. diberikan kesehatan selalu Ustaz ya. Amin wa iya. Sehingga kita bisa konsisten untuk bisa belajar bersama dengan Ustaz Fauzi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid, Ustaz Fauzi dan segenap kru yang bertugas di malam hari ini
Mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah. Berbagi sedekah, menebar hidayah.